Teman-teman, kita sekarang bersaat teduh dengan kitab Imamat. Dan kita sekarang mulai dengan pasalnya yang pertama. Judul kitab Imamat dalam bahasa Ibrani diambil dari kata pertama, dari ayatnya yang pertama, Wayikra, yang artinya adalah dan dia memanggil, atau maka dia memanggil. Jika kitab sebelumnya, kitab Keluaran, diakhiri dengan di mana Allah harus disembah, yaitu di tabernakel, maka kitab Imamat berfokus pada bagaimana Tuhan harus disembah. Karena itu, kitab Imamat adalah serangkaian pedoman ibadah. Karena itulah penamaan kitab ini dalam bahasa Indonesia, Imamat tidaklah salah. Karena belakangan pun para rabi menyebut kitab ini sebagai kitabnya para imam. Nah, alasan penting bagi kita untuk mempelajari kitab Imamat ini adalah kitab ini merupakan panggilan Tuhan untuk umatnya beribadah kepadanya. Ya, kitab Imamat adalah panggilan untuk kita bersekutu dengan Dia, datang kepadanya, dan mengenal Dia. Saat pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh, maka ini yang akan terjadi. Kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Ayat 1 dan 2 dimulai dengan undangan Tuhan. Tuhan minta Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, firman-Nya seperti ini, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ya, undangan untuk beribadah kepada Tuhan diawali dengan persembahan hewan korban. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Itu karena dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa, dan dosa adalah penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Maka manusia harus didamaikan dengan Allah. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang kurban, hewan kurban dimaksudkan Tuhan sebagai penebusan dosa manusia. Upah dosa ialah maut, kematian kekal di dalam api neraka. Karena itu, kematian hewan kurban dimaksudkan sebagai pengganti hukuman dosa manusia. Tetapi hewan kurban tidak dapat menebus dosa manusia selamanya. Itu sebabnya mengapa setiap kali umat datang kepada Tuhan, dia harus membawa hewan kurban sebagai persembahan. Tanpa persembahan kurban, tidak akan ada ibadah. Tanpa persembahan kurban, tidak ada pengampunan dosa. Jadi kurban adalah jantung dari ibadah Israel. Kemudian, di dalam ayat yang kedua sampai dengan 17, Tuhan memberikan instruksi secara rinci bagaimana ibadah itu harus dilaksanakan. Jadi, pelajarannya adalah ibadah harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, ingatlah ini, bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Singkirkan semua selera manusia, ibadah kita harus sesuai dengan selera Tuhan. Kalau kita berbicara tentang persembahan, itu sebenarnya berbicara tentang seberapa kita percaya kepada Tuhan. Tuhan menyebutkan sapi, kambing domba, atau seekor burung. Nah, masing-masing memiliki tata cara bagaimana hewan itu harus dipersembahkan. Jika kita melihat situasinya, bahwa Israel hidup di padang gurun secara nomaden, maka hewan ternak adalah harta yang sangat berharga. Dengan itulah mereka hidup, dengan itulah mereka ditopang untuk kehidupan mereka. Tetapi Tuhan menentukan bahwa apa yang paling berharga bagi umatnya, nah itulah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jika kita tidak punya iman yang tulus kepada Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan ini. Atau kita akan melakukan sambil kita berharap-harap Tuhan akan menggantinya nanti berkali-kali lipat. Kalau begitu, dengarkan ini. Iman yang tulus tidak pernah berharap bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus diganti. Orang yang beriman tidak pernah berdagang dengan Tuhan.
Orang yang beriman selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, dan dia selalu ingin memberikan yang terbaik. Soal Tuhan memberkati, itu bagian Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita untuk mengurusnya. Persembahan atau ibadah juga berbicara tentang penyerahan yang total kepada Tuhan. Hewan kurban itu dipersembahkan untuk Tuhan sebagai kurban bakaran. Secara harafiah, kurban bakaran itu berarti naik. Ini sepertinya menunjuk kepada asap dari kurban yang dibakar dengan api itu, yang asapnya kemudian naik kepada Tuhan. Ini menandakan penyerahan total kepada Tuhan, dan sekaligus itu adalah penerimaan penuh oleh Tuhan atas umatnya. Jika dalam hidup ini kita bisa berserah total kepada Tuhan, dan Tuhan menerima penuh seluruh kehidupan kita, maka teman-teman percayalah, itu adalah suatu level rohani yang membuat hidup kita tenang dan damai di segala keadaan. Jika hidup kita di tangan Tuhan, tangan siapa yang dapat mengacaukan hidup kita? Nah teman-teman, kurban bakaran membawa kita ke sebuah konsep yang sangat penting, paling penting bahkan, sebuah konsep ilahi. Kurban bakaran berbicara tentang penebusan dosa. Hewan yang dikorbankan harus mati disembelih. Darahnya kemudian harus dituang di sekeliling mezbah bakaran. Darah melambangkan kehidupan, dan darah yang tertumpah adalah kepastian bahwa hewan kurban itu memang sudah benar-benar mati. Kematian hewan kurban inilah yang menggantikan hukuman dosa manusia, yaitu hukuman kematian. Karena itu, kurban bakaran dalam Perjanjian Lama adalah sebuah pesan surga bahwa nantinya Yesus Kristus, Sang Penebus yang sejati, yang dijanjikan oleh Alkitab itu akan datang dari surga untuk disalibkan di atas mezbah Bukit Golgota. Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Sekarang, ibadah yang berkenan di hadapan Allah adalah ibadah dari mereka yang sudah mengalami penebusan dosa di dalam Kristus Yesus. Dalam instruksi Tuhan ini, umat yang mempersembahkan korban harus meletakkan tangannya di atas hewan kurban. Dia sendirilah yang harus menyembelih hewan kurban itu. Ini adalah sebuah tindakan identifikasi bahwa hewan kurban itu dikorbankan atas namanya untuk semua dosa-dosanya. Isi perut hewan kurban itu harus dicuci bersih dengan air, baru kemudian dibakar menjadi sebuah persembahan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Teman-teman, tidak ada ibadah yang benar selain daripada ibadah yang ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada ibadah yang sia-sia, ibadah yang ditujukan untuk kesenangan manusia. Pilihan ada di tangan kita, tetapi tentu saja kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.